Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan pelajaran kedua ya, pertemuan kedua yaitu idgham. Idgham di dalam buku Sazaruliniyah ini nggak disebutnya secara bahasanya, tapi langsung secara istilah ya, yaitu idgham apa? Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, itu disebutnya idgham. Idgham, ingat, inti dari idgham, kalau izhar kan kita baca jelas ya, kita baca jelas karena makhrajnya itu berjauhan. Tapi kalau idgham, kita masukkan huruf yang pertama. Huruf pertama apa? Sukun ya. Dan huruf yang kedua, itu disebut idgham. Itu intinya. Nah, kalau detailnya, isalu harfi sakinin biharfi mutaharrikin, isal, menggabungkan. Menggabungkan harfi sakinin biharfi mutaharrikin, dari huruf yang sukun ya, menggabungkan huruf yang sukun atau yang tidak berharokat biharfin dengan huruf yang berharokat bihaitsu yasirani harfan wahidan syaddadan, sehingga keduanya seakan-akan menjadi satu huruf yang bertasdid kasani, seperti huruf yang kedua. Jadi kayak hurufnya itu cuma satu yang bertasdid aja, kelihatan kedengarannya gitu ya. Padahal sebenarnya ada dua huruf, tapi karena kita idghamkan, seakan-akan huruf itu cuma ada satu bertasdid. Yartafi'u makhraju anhuma iltifan wahidan. Dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan langsung. Beliau mengambil dari buku Hilyatut Tilawah ya, halaman 100 tuh. Itu pengertian idgham dari bukunya Ustaz Zahroni. Huruf-huruf yang menyebabkan idghamnya nun, sukun, atau tanwin, apa aja huruf-hurufnya, tergabung dalam kata yarmuluna. Ada yang bilang yarmaluna, ada dua versi yang ada. Jadi ada yang baca matanya fi yarmuluna indahum qad sabatat, ada yang baca juga fi yarmaluna indahum qad sabatat. Terserah kalian nyamannya yang mana, oke? Tidak. Lalu jika salah satu dari 6 huruf ini berada di awal kata yang mana huruf sebelumnya diakhiri oleh nun sukun, sakinah, atau tanwin, maka nun sukun atau tanwin diidghamkan ke huruf selanjutnya. Jadi si nunnya ini masuk langsung ke huruf kedua, seakan-akan hurufnya itu cuma satu yang bertasdid gitu kan. Kembali ke pengertiannya. Contoh, man sama ya'mal. Man sama ya'mal. Ini kita masukkan sinun ke ya. Jadi bertasdid. Jadi, may ya'mal. Walaupun makhrajnya udah nggak terbaca, tapi di sini ada yang tinggal. Apa yang kita tinggal, akhwat? Ketika kita menggabungkan jadi may ya'mal, apa yang kita tinggal? Gunnahnya sinun. Jadi tetap kita nggak ngelupain sinun. Nun tetap kita nggak lupain, tetap kita baca gunnahnya. Nah, kebanyakan orang membaca mayyamal ya, nun sukun ketemu ya, dimasukkan saja tanpa dikasih gunnah. Itu salah. Kayak gini, mayyamal, salah. Harusnya kita gunnahkan mayyamal, jadi gunnah ada, makhrajnya ya juga ada. Oke. Contoh min ma'in, dibaca mim ma'in, sinunnya nggak kesentuh, nggak disentuh makhrajnya, ya kan? Fi kitabin ya, ini tanwin, kitabin sama mubin, kitabin mubin, jadi fi kitabim mubin gitu. Oke. Kita masuk ke buku blank ya layarnya. Oke. Kita masuk ke buku Hudal Majid ya, fi ahkamit tajwid, yang sampulnya biru. Ini sama di sini, kalau idgham dikasih tahu secara bahasa. Secara bahasa apa, akhwati? Idkhalus syai'i fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Apa tuh contohnya?
masukin air ke dalam gelas. Itu sesuatu ke dalam sesuatu nggak? Atau misalnya masukin pensil ke dalam kotak pensil lah gitu maksudnya. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu secara bahasanya udah sama seperti itu ya. Jadi kalau kita pikirkan idgham secara bahasa sendiri sudah masuk akal dengan secara istilahnya nggak jauh beda. Cara istilahnya sama ya. Artinya tadi apa? Idkhal harf sakin fi harf mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan fi jinsis. Nggak perlu ada terjemahkan lagi ya. Oke. Hurufnya tadi sama. Ada apa? Ada 6. Oke, lewat malhudhah sini ada catatan ya. Malhudhah sini catatan penting. Tusamma nun sakinah harful mudgham wa yusamma ahadu huruful kalimah. Jadi gini, nun sukun di sini disebut mudgham. Wa yusamma ahadu huruful kalimah yarmaluna mudghaman fihi. Jadi hukum ini disebut mudgham, idgham ya. Salah satu dari huruf-huruf yarmaluna ini juga sering disebut idgham, mudgham. Ya, huruf-huruf mudgham. Ngerti ya, akhwat? Namanya huruf-huruf mudgham. Ini mah istilahnya, istilah. Nggak usah dipusingin ya. Nggak akan Anda persulit. Lalu di sini faidah idgham. Faidah hukumnya idgham. Terciptanya hukum idgham ini ya. Apa? At-takhfif, untuk meringankan. Takhfif, meringankan. Memudahkan lah ya. Haitsu annal mudgham wal mudgham fihi wa yasirani harfan wahidan musyaddadan. Ini bahasanya mirip-mirip. Sebentar Ana susun dulu dari segi kata-katanya. Jadi maksudnya di sini meringankan ya, meringankan sehingga apa? Karena huruf pertama yang diidghamkan maksudnya. Hais annal mudgham yaitu huruf pertama yang diidghamkan wal mudgham fihi dan huruf kedua yang diidghamkan ke dalamnya. Jadi dimasuki huruf pertama ya. Jadi ini cuma perbedaan mudgham wal mudgham fihi. Mudgham di sini kata pertama mudgham di sini adalah huruf pertama yang diidghamkan. Huruf pertama yang dimasukkan. Kalau mudgham fihi itu maksudnya huruf kedua ya. Jadi yang diidghamkan ke dalamnya. Yang diidghamkan ke dalamnya maksudnya dimasukin huruf yang pertama. Pusing aja istilah ya. Sehingga dia dibaca seakan-akan apa? Satu huruf yang bertasydid. Dibaca dengan satu huruf yang bertasydid. Ngerti nggak akhwat sampai di sini? Oke. Lanjut ke cara mengucapkan idgham. Cara pengucapan idgham itu sendiri. Nah, caranya gimana? Jalul harful murad idghamuhu mislu mudgham fihi wa kama Ibnu Jazif an-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddada. Jadi menjadikan huruf yang dimaksudnya adalah huruf pertama ya. Ya. Idgham huruf yang pertama, menjadikan huruf yang pertama itu dimasukkan ke huruf yang kedua intinya. Menjadikan huruf yang pertama itu dimasukkan ke huruf yang kedua sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari di dalam baitnya An-Nashr, an-nutqu bil harfaini harfan kasani musyaddadan. Jadi mengucapkan kedua huruf siapa? Ya, itu entahlah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham menjadikan huruf itu seakan-akan menjadi satu. Jadi menyatu di mana? Menyatu di huruf yang kedua. Seakan-akan menyatu menjadi satu huruf di huruf yang kedua bertasydid gitu. Oke. Nah, di sini ada syaratnya idgham. Syaratnya idgham
menjadikan an yakuna fi kalimataini au nun sakinah fi akhir kalimah al-ula wal harful idgham fi awalil kalimah asal. Jadi kalau idhar kemarin boleh di dua kalimat, boleh di satu kalimat, ya kan kemarin Anda bilang. Tapi kalau idgham itu cuma terjadi di antar dua kalimat. Oke? Cuma terjadi di mana? Di antar dua kalimat. Jadi syaratnya idgham harus berada di antar dua kalimat. Jadi nggak ada yang dalam satu kalimat. Ngerti ya, Khot? Nah, atau kata syarat yang selainnya adalah huruf nun sukunnya itu berada di akhir kalimat, sama aja ya. Ini istilah lainnya. Atau huruf nun sukunnya atau tanwinnya berada, tanwin pasti. Huruf nun sukunnya berada di akhir kalimat dan huruf idghamnya berada di awal kalimat. Gitu maksudnya. Ngerti ya akhwat syaratnya idgham di sini? Ya, kalau idhar kemarin bisa dua-duanya, bisa di posisi satu kalimat, bisa di tengah-tengah ya, bisa di antar dua kalimat. Tapi kalau idgham enggak bisa. Cuma terjadi di mana? Antar dua kalimat. Oke. Oke. Nah, ini juga sama di buku Taisir Rahman. Dari segi makna secara bahasa sama, secara istilah juga sama. Tapi di sini ada tambahan. Wadzalikal idgham kamil wa naqis syadid kanal idgham naqisan. Beliau bilang ini maksudnya tambahannya adalah walaupun hukum idghamnya di sini adalah idgham kamil ataupun dia idgham naqis, tetap aja harus kita masukkan walaupun dari segi penyempurnaan idghamnya, kesempurnaan idghamnya dia ada yang kurang nakis atau sempurna kamil. Nanti kita bahas apa itu nakis kamilnya belum. Ini huruf-hurufnya juga sama, ada 6. Syahidnya atau dalilnya dari tuhfatul atfal yaitu wasani idgham bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabat. Hukum kedua, kan kemarin hukum pertama idhar ya. Ini di matan sini disebutin hukum yang kedua adalah tentang idgham, yang mana idgham ini terjadi ketika kedatangan 6 huruf, yaitu yarmuluna. Nah, oke. Sudah. Loh, hilang. Ya Allah. Oke, kita lanjut ke bukunya tuh foto Atfal ya. Kita lihat di sini. Ini juga sama ya, ad-damju, menggabungkan atau memasukkan. Damju harf sakin, menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat, sama ya. Ini di sini sebutin sebabnya, di buku ini disebutin sebabnya. Sebab kenapa terjadi idgham. Sebab terjadinya idgham karena tamasul. Tamasul itu apa? Sama, persis kembar. Ma'an nun. Dia kembar sama nun. Jadi nun ketemu nun. Nah, itu salah satu sebabnya. Itu sebab pertama ya, kembar, tamasul. Sebab kedua karena tajanus. Tajanus apa? Sejenis gitu. Sejenis di sini maksudnya sejenis di sini maksudnya entah itu sejenis si sifatnya atau sejenis dari makhrajnya. Tapi kalau di sini sejenisnya sama mim. Nah, sejenisnya di sini sama mim itu maksudnya sejenis jami' sifat wa fil gunnah, semua sifatnya dan gunnahnya. Jadi di sini yang dimaksud sejenis adalah sifatnya, bukan makhrajnya. Karena kalau dari makhrajnya nun itu di ujung lidah, kalau mim di bibir. Jadi yang dimaksud sejenis di sini apa, akhwat? Sifatnya, seluruh sifatnya sama gunnahnya. Itu. Di sini ada keterangan. Nah, sebab pertama apa tadi? Kembar, tamasul. Sebab kedua
tamasul dengan siapa? Nun. Jadi nun ketemu. Sebab kedua karena tajanus. Sejenis sama mim. Apanya ya sama mim? Sifatnya. Seluruh sifatnya nun. Dan sebab ketiga adalah takorub, berdekatan. Berdekatan dengan siapa? Dengan sisa huruf yang nggak disebutkan tadi. Tadi sebutin baru nun sama mim. Berarti yang belum sebutin ya, ro, lam, sama waw. Jadi maksudnya adalah takorub di sini. Berdekatan makhrajnya si nun dengan sisa-sisa huruf ya. Misalnya huruf nun sama ya berdekatan. Ya di mana? Tengah lidah. Ya. Nah, terus ro di mana? Ujung lidah juga. Punggung ujung lidah ya, punggungnya ujung lidah. Sama nun berdekatan. Sama lam juga di hafatul lisan. Sisi samping ujung lidah. Berdekatan juga dengan nun. Wow berdekatan. Bibir dengan ujung lidah berdekatan. Begitu. Nah, itu sebab-sebab terjadinya hukum idgham. Ada 3. Oke, nggak perlu Anda ulang lagi. Nah, di sini ada keterangan angka 2, maksudnya ini dari mazhabnya Khalil. Sebab-sebab yang disebutkan tadi, yang Anda sebutkan tadi dari mazhabnya Khalil. Yang mana dia mengungkapkan makhraj itu ada 17 kata. Tapi kalau misalnya mazhab qiraat yang menyebutkan makhraj itu ada 14, kan kemarin di level 1 kita sebutkan ada yang bilang makhraj itu ada 15, 14 gitu ya. Nah, kalau mazhabnya Khalil itu nyebutnya makhraj itu ada 17. Jadi sebabnya itu ada 3. Nah, kalau sebagian mazhab yang menyebutkan makhrajnya itu ada 14, katanya sebabnya itu cuma tajanus aja. Lianna ya'tabiruna anna lam wa nun makhrajuhum wahid. Kenapa? Karena kalau yang mazhabnya 14 yang bilang makhraj itu ada 14 huruf, ya 14. Mereka mengatakan huruf lam, ro sama nun itu satu makhraj. Ya. Kalau kita kan pakainya yang 17 huruf ya. Makhraj itu ada bukan 17 huruf, astagfirullahaladzim, 17 makhraj. Ada ralat 17 makhraj. Kita makhraj khususnya ada berapa, akhwat? 17 makhraj ya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang nyebutin ada 14 makhraj, hanya ada 14 makhraj, itu sebab idgham itu cuma karena tajanus, sejenis. Kenapa? Karena mereka bilang lam, ro, sama nun itu satu makhraj. Lam, ro, sama nun itu satu makhraj. Sampai sini afwan. Akhwat paham? Agak ini ya, anak keseleo ngomongnya. Oke, dia berarti paham ya. Oke. Cara pengucapan idgham nih. Yakunul idgham ma'an nun. Bidam jinnun finnun mubasyarah kama fi man nasya. Jadi maksudnya kita masukkan langsung dengan nun. Jadi kita gabungkan nun yang pertama dengan nun kedua secara langsung. Jadi seakan-akan nunnya cuma satu. Seperti pada kata man nasya. Gitu ya. Itu cara pengucapan yang pertama kalau yang kembar ya. Nah, kalau yang sisanya gimana? Kalau yang kedua, sisa-sisa hurufnya wabakil huruf bitahwilin nun ila harf mumathil summa tudgham kama min rabbika. Oke. Jadi kita rubah si nun ini, kita gabungkan ke huruf kedua seakan-akan huruf nun ini kembar dengan huruf setelahnya. Jadi seakan-akan jadi satu gitu ya. Jadi satu. Kemudian digabungkan jadi ro-nya nunnya ini kita rubah jadi huruf sejenisnya. Sejenisnya nih kata mirrobika ro ya. Jadi nun ini dirubah kita ke ro. Nun kita rubah hurufnya ke ro. Kemudian kita gabungkan ke huruf setelahnya. Jadi cuma satu, seakan-akan satu. Jadi mirrobika. Itulah istilahnya memusingkan. Intinya kita masukkan, kita gabungkan aja lah. Ya.
Min rabbika. Faidahnya sama tadi ya, udah Ana sebutkan di buku sebelumnya, di buku siapa? Hudal Majid fi Ahkam Tajwid, sama ya. Oke. Sampai di sini paham akhwat sebelum Ana menyebutkan pembagian dari itu Kom. Paham? Ustazah, apa Nana mau bertanya Ustazah? Ustazah? Iya apa? Ya. Tadi kan disebutkan bahwa pengertian idgham itu menggabungkan dua huruf yang harokat sukun dengan huruf yang berharokat ya. Yang kedua itu yang Bukan keduanya berharokat ya, seakan-akan kalau sukun itu tidak berharokat. Ya, terus yang seakan-akan itu menjadi huruf bertasdid tanpa meninggalkan gunnah. Ya Ustazah. iya. Kan tadi Abang hurufnya gini. ada yarmalu. Nah, semisal kayak huruf ro dan lam itu kan di idghamnya itu tetap ada gunnahnya. Belum kita bahas kan pembagiannya itu kalau itu. Berarti itu masuk ke pembahasannya ya Ustazah. Ini bahas pembahasan baru. Tadi kan baru secara umum kan, baru pembukaan lah ibaratnya pembukaan. Iya. Syukran, Ustazah. Jadi kalau yang tadi itu lebih ke pembahasannya idgham bi gunnah, ya kan? Ya. Ya enggak, tapi kita belum bahas. Oke. Ya. Oke. Nah, di buku Sezarnia kita lihat tabelnya di sini. Idgham terbagi menjadi dua. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah ini kita tahu ya. Kalau kita SD belajar ngaji pun kita tahu idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Ya. Tapi di sini beliau sudah nyebutin pembagian-pembagiannya ya. Idgham bi gunnah dibagi dua lagi, ada idgham kamil, naqis. Jadi kamil itu adalah sempurna. Dengung yang sempurna. Kalau naqis itu kurang, setengah gitu, nggak sesempurna nun sama mim gitu. Tapi kalau idgham bila gunnah, bila itu tanpa, bila kita harus tahu bila tanpa, kalau bi dengan. Kalau misalnya kita lupa pengertiannya, kita tahu dari segi bahasa Arabnya pun udah paham, itu sudah berguna ya. Dia gunanya paham bahasa Arab. Itu kan bi gunnah, bi dengan. Bila tanpa gunnah. Atau ada juga istilah kalian tahu kan biduni. Atau bi ghairi. Tanpa ya, sama juga. Bi ghairi gunnah, bila gunnah, sama mana. Sinonim itu. Kita membahas idgham bi gunnah itu ada 4 ya, yanmu, biasanya disingkat yanmu. Tapi di buku Sezaronia langsung dipisah menjadi 2 bagian, ada yang kamil, ada yang naqis. Kamil itu nun sama mim, kalau yang naqis waw sama ya. Nah, di sini penjelasannya jika ada nun sukun atau tanwin berada di akhir kata dan salah satu dari huruf ini adalah huruf pertama. Huruf ini apa tadi? Nun, mim atau waw ya gitu ya. Maka berlakulah hukum apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tidak diucapkan dengan jelas karena dileburkan ke huruf selanjutnya dengan gunnah. Maksudnya tidak diucapkan dengan jelas ini siapanya? Nunnya, Nun dan tanwinnya. tanwin. Kita masukkan langsung ke huruf selanjutnya, kita leburkan. Misalnya manasya, jadi kayak satu huruf gitu ya. Udah kita sebutkan di buku sebelumnya. Oke, nggak perlu kita ulangi lagi. Nah, kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Hurufnya ada 2 lam dan ro. Orang Indonesia bilang lari. Disingkat lari. Atau laro bisa. Jadi di sini dijelaskan di buku Sazaroni ya. Jika salah satu huruf di atas adalah awal dari sebuah kata dan kata sebelumnya diakhiri nun sukun atau sakinah atau tanwin, maka diidghamkanlah nun itu. Ya, nun siapa? Nun sukun itu atau tanwin ke dalam huruf berikutnya tanpa tuh sampai di bold ya, sampai tebalin tanpa disertai gunnah atau disebut dengan idgham bila. Jelas ya sampai sini. Kita udah sering tahu lah, udah umum lah pengertian idgham bi gunnah bila gunnah ya enggak? Oke, nanti kita jelaskan ya pembahasan detailnya apa kamil, apa nafis, oke? Oke, kita lewat dulu
ke buku selanjutnya. Ini disebutin kalau ini dari segi pohonnya begini ya. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham biguna, idgham bilaguna. Ini dapat istilah baru anak ya. Biasa kita cuma tahu yanmu, disingkat yan. Atau yumin. Yumin, bisa yumin. Ada 2, ada yanmu, ada yumin. Ya. Lam sama ro ya idgham bilaguna, biduni. Nah, biduni. Ada lagi biduni. Jadi anak tahu 3 istilah idgham yang tidak digunahkan ya. Itu ada idgham bila gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah, ada idgham biduni gunnah, sama aja. Maknanya itu tanpa. Oke? Kalau kalian dapat istilah ini apa ini Ustazah? Ana nggak tahu nih. Ana taunya idgham bila gunnah aja. Nah, harus tahu. Karena setiap penulis tuh suka ngasih kosakata yang berbeda, padahal maknanya sama. Indah-indahan ya. Aduh, error. Oke. Oke, di sini pertama-tama di buku ini membahas tentang idgham apa? Bi gunnah. يختص هنا الإدغام بأربعة أحرف من حروف يرملون مجموعة في كلمة ينمو أو يؤمن. Dikhususkan di sini idgham bi gunnah ini hanya 4 huruf dari huruf-huruf yarmaluna tadi yang biasanya digabungkan dengan kata yanmu atau yumin. Oke? Sebab dinamakan idgham, sebab dinamakan idgham. Kenapa? Li'idghamin nun wa tanwin fi huruf yanmu. Karena kita gabungkan nun atau tanwin ke dalam huruf-hurufnya yan. Nah, sebab dinamakan gunnah karena selalu disertai gunnah di dalam setiap bacaannya. Baik itu pada huruf yang pertama ataupun huruf yang kedua. Baik itu gunnah yang gunnahnya mudgham tadi Anda bilang apa? Huruf yang dimasuki ya. Yang dimasukkan ya. Huruf pertama lah intinya ya. Baik itu huruf pertamanya itu ada gunnahnya atau huruf keduanya gunnah. Jadi gini, ada istilah gampangnya itu gini, akhwat. Jadi dia dinamai gunnah karena dia selalu dibaca dengung. Gitu, keadaannya selalu dibaca dengung. Walaupun misalnya huruf setelahnya itu bukan huruf gunnah, tapi karena huruf pertamanya itu gunnah kita masukkan, dia tetap dibaca dengung. Gitu. Kalau istilah gampangnya, kalau dari Ana di buku ini agak karena pusing. Terjemahnya gimana? Ngerti ya akhwati? Urutan melilit. Gimana? Akhwati ngerti ya? Ya, Ana bisa jelasin lagi yang sebab gunnah sebab idgham itu tadi kata. Sebab idgham itu karena dimasukkannya nun sukun atau tanwin ke huruf-huruf yang sebab dinamai idgham. Kan artinya idgham apa tadi? Dimasukkan. Terjadinya idgham karena dimasukkan, ya kan? Ya. Idgham itu masuk. Kalian udah ngerti ya? Masuk. Idgham. Udah Ukhti Melsa? Tahu saya jazakallah khair. Contoh-contoh dari idgham nih. Contoh idgham pada huruf ya nih. Lihat kalian perhatikan. Gak ada kan yang dalam satu kata? Gak ada kan? Semuanya berada di antar 2 kata. Ya enggak? Oke, contoh di nun sukun dulu aja ya. Dia misalnya. Man ya'mal atau man yuti'a pada huruf nun. Lan nadkhulaha atau min ni'matin pada mim. Mim ma'in atau mim malin pada waw. Miwalin atau miwaqin. Oke, contoh pada tanwin ya. Tanwin jelas, tanwin kan nggak akan bisa di tengah kalimat ya. Tanwin itu pasti di akhir, di ujung kata mungkin ya.
Kalau izhar tuh bisa kalau nun sukun ya, bisa di tengah-tengah kejadiannya. Tapi kalau idgham nggak bisa, kejadiannya pasti di antar dua kata. Oke? Wujuhun yauma idzin pada ya, pada nun. Amsyajin nabtalihi pada mim. Qaumum musrifuna pada waw. Waliyyun wala nasir. Oke? Kedua pembahasan idgham biduni gunnah ya. Yang mana dia dikhususkan untuk dua huruf saja. Hukum ini dikhususkan untuk dua huruf saja, yaitu lam dengan ro. Yang mana dia nun sukunnya itu dimasukkan ke dalam ro atau lam, tapi tanpa ditemani atau diiringi dengan gunnah. Dimasukkan saja tanpa ditemani gunnah, tanpa diberikan gunnah. Nah, serah kalian mau ngertiinnya gimana. Nah, di sini diberikan sebab kenapa dihapusnya gunnah. Kita selama ini nggak tahu ya. Pokoknya idgham bigunnah aja intinya kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu kenapa gunnah di sini dihapuskan pada lam dan ro. Sebabnya adalah litakhfif juga, meringankan. Haitsu anna fi baqaiha ba'd. Karena kalau kita kasih gunnah itu jadi sulit. Jadi sulit nggak? Coba kalian praktekkan sekarang. Misalnya alan kita baca anan, gimana coba anan kita dengungkan. Susah nggak? Misalnya mir lebih mir susah nggak? Susah. Jadi susah. Jadi dihapuskan gunnah pada huruf lam dan ro untuk meringankan, ditakhfif. Karena sebagian orang merasa kesulitan kalau kita kasih gunnah. Ngerti akhwat? Oke, ngerti. Contoh pada ro alan atau pada lam salah. Pada ro mir rabbihim ini pada nun sukun ya. Nah, kalau misalnya contoh tanwin pada lam malalu bada. Jadi jangan banyak orang membaca gini. Malalu bada dikasih dipanjangkan, diidghamkan enggak tapi dipanjangkan. Malalu bada salah. Tapi cuma kita masukkan aja ya. Malalu bada ghafurur rahim. Kalau ro jarang dipanjangkan gimana? Paling ininya aja ya. Apa namanya? Karena ro-nya nih nampaknya kalau di Quran tasjid jadi takrir atau getarannya berlebihan, bisa ghafurur rahim, ghafurur. Ini kesalahan yang sering Anda tahu. Sering Anda dengar. Oke, sampai di sini paham akhwati? Insyaallah Ustazah. Oke, paham ya. Nah, di sini sebab idgham pada huruf yarmaluna. Ini sama kayak di buku Tuhfatul Atfal ya. Udah dijelasin. Kalau pada huruf nun apa tadi? Tama, sul. Kalau pada mim apa akhwat? Sejenis. Jenis, tajanus, sejenis. Kalau waw dan ya? Takorub. Takorub. Nah, di sini jelasin waw dan ya takorub mustarikah ma'al waw wal ya fi pada sifat jaharnya, istifalnya, infitahnya. Itu dari segi sifatnya ya. Sejenis. Nah, takorub, salah takorub. Jahar, istifal, infitah. Kalau nun nggak jahar ya. Ya enggak sih? Huruf jahar ajid aku jadi ngeblank. Enggak itu syiddah. Kalau jahar itu lawan dari hamas. Huruf hamas fahasahu Syahsun sakata. Benar, nun juga jahar ya. Nun juga jahar. Berarti dari sifat sejenis ya, dari sifatnya. Tapi dari segi makhrajnya berdekatan. Kalau di buku ini dijelasin apa ya ini? Cuma dijelasin karena dia sama kayak sifatnya gitu ya.
jahar, istifal, infitah, terus juga dari segi makhrajnya waw takhruju min makhrajil mim katanya. Falamma udghiman nun fil mim udghima fil waw mislah. Oh, katanya ketika kita memasukkan nun ke mim, itu seakan-akan kita juga memasukkan hukum mim itu ke waw gitu. Ngerti nggak sih? Jadi di buku ini tuh pakai logika, kan kalau misalnya nun ketemu mim juga diidghamkan, dimasukkan. Jadi kalau di waw pun sama kayak mim gitu. Di sini pakai ininya. Bisa juga ya pakai alasan seperti itu, namanya tajwid. Terus kalau ya katanya udghima fil ya katanya. Karena hukumnya disamakan kayak waw katanya. Jadi kayak mungkin berkeluarga ya. Jadi ini mirip si ini mirip si ini mirip si ini, jadi digabungin sama hukumnya gitu. Tapi kalau kayak gini pakai istilah gini kepala kita agak mumet ya. Mending pakai istilah cuma sejenis berdekatan, intinya dia berdekatan, enakan seperti itu ya. Kembali ke kalian, terserah. Anda nggak akan menyulitkan ya. Untuk perkara-perkara istilah itu terserah kalian. Lalu lam ini apa hukumnya akhwat? Sebab idghamnya karena lam sama ro ini sebabnya apa akhwat? Berdekatan ya. Takorub. Berdekatan. Benar ya, benar. Nah, gimana kita tahu hukumnya idgham? Misalnya nih, kalian orang awam, kalian nggak belajar apa itu hukum idgham, izhar gitu kan? Kemarin tandanya izhar gimana? Kalian tahu? Pada nun sukun gimana? Kepala itu Ustazah, kepala ain ya. Kepala kho tidak ada titiknya. Kepala kho tidak ada titik, kepala ain minta disentil. Apa nih? Kepala ain. Lalu tanwinnya sejajar gitu ya Ustazah. Sejajar, benar. Kepala ain itu apa? Kepala ain itu adalah kepalanya ini Hamzah. Ya enggak? Ya Ustazah, apa nih Ustazah? Enggak apa-apa, jangan nangis. Godain aja. Godain aja. Nah, kalau tandanya idgham ya. Misalnya kita ini ngajar ngaji kan nggak mungkin kita ngajarin ngaji misalnya orang-orang awam terus kita sebutin hukum idgham kayak gini-gini, pusing pala mereka nanti, malas jadi ngaji. Ya enggak? Kita kasih tahu aja dari tanda-tanda di Quran ya. Itu untuk atau anak-anak ya, anak-anak nggak mungkin kita kasih istilah-istilah yang buat kepala mereka mumet tuh. Nah, kalau tandanya idgham, udah sejam aja ya di sini. Padahal belum selesai pembahasan kita. Panjang cerita idgham ini ya. Nah, tandanya idgham kama dzikra min qabl. Jadi seperti yang udah disebutkan sebelumnya, maksudnya disebutkan sebelumnya itu di pas pembahasan izhar kayak yang mana dia itu terbebas dari harokat. Jadi nggak ada tanda apa-apa di nunnya ya, kosong. Wa fi halati tanwin tuda al-harakataini mutatabi'ataini wa yudha'u tasydid 'ala al-mudgham fihi idza kana idghaman kamilan wa la yudha'u tasydid idza kana idgham naqisan. Kalian harus tahu. Nih, kita kembali ke contoh ya. Ada nih contohnya. Tapi nggak ada tandanya loh, nggak asik. Di mana ya? Contohnya ada nggak ya? Kalian buka mushaf deh. Kalian buka mushaf. Nanti lihat sendiri ya. Lihat sendiri. Jadi tuh kalau tanda di mushaf itu kalau pada nun sukunnya pasti nun sukunnya nggak ada harokat apa-apa. Ya, nggak kayak izhar ada kepala kho-nya ya. Nggak ada titik. Nah, kalau misalnya itu nggak ada. Sinunnya bersih kosong. Nggak ada tanda apa-apa. Oke? Itu tanda di mushaf nih. Kalau misalnya kita mau ngasih tahu orang awam nih ya, kita ngajarin orang, kan nggak mungkin kita ngajarin istilah-istilah kan ya, pusing nanti mereka kan, kasihan. Nah terus, kalau di tanwin, dia nggak sejajar, tapi gimana ya bahasa Indonesianya, akhwat mutatabi'ata ini, jadi nggak sejajar, agak renggang gitu. Gimana tuh bahasa Indonesianya, istilahnya? Iya, biasanya sih pakai istilah itu Ustazah, tidak sejajar. Tidak sejajar aja lah ya. Iya. Bilang aja tidak sejajar adalah ya. Nggak, kalau di bahasa Arab tuh istilahnya banyak. Di bahasa Indonesia tuh kosakatanya nggak seluas bahasa Arab.
Jadi susah nerjemahinnya. Dan Ana juga pengetahuan bahasa Indonesianya kurang. Jadi tidak sejajar lah. Jadi nggak sejajar. Kalau misalnya izhar kan sejajar tuh, berbarisnya hadap-hadapan pas sama, sisinya sama. Kalau idgham itu enggak. Jadi salah satu itu agak ke atas, ke bawahnya, yang bawahnya agak ke bawah gitu. Jadi nggak sejajar gitu bentuknya. Gitu ya. Nah, terus setelah itu dari segi tanda nun sukun sama tanwinnya. Nah, setelah itu huruf yang keduanya kenapa nih? Mudgham fihi itu huruf kedua ya. Huruf keduanya gimana? Huruf keduanya bertasydid. Huruf keduanya ada tanda tasydidnya. Tapi ini berlaku untuk huruf idgham yang kamil, yang sempurna. Yang kamil tadi apa aja? Lam sama ro. Min rabbika tadi ada tandanya kan? Idgham. Ada tandanya kan? Tasydid. Ini kamil kan tadi kata di buku Sakarania. Ini juga nggak ada ini tandanya. Ya. Mim dan Kayak nun di atau mim. mim dan nun ya Mim Ustazah? sama nun juga. Mim dan nun juga kamil. Ayo. Tapi bedanya apa? Nun sama ro nggak ada gunahnya. Tapi kamil nggak? Kamil itu nanti kita bahas apa itu kamil nakisnya belum. Allah kamil juga ya Ustazah? Kamil. Oh, Kamil itu kita masukkan dengan sempurna. Iya nggak kita masukkan dengan sempurna? Yang dimaksud dengan kamil itu sempurna atau enggak itu hunahnya, ternyata bukan ya Ustazah, memasukkannya ya Ustazah. Yang ada dua. Ya gini. Dari segi gunahnya dan juga enggak. Nah, kalau misalnya di pembahasan idgham bila gunah, itu dari segi memasukkannya, makhrajnya. Tapi kalau misalnya di idgham bi gunah, itu di dua-duanya. Makhrajnya itu makhrajan sifatnya. Makhrajan sifatnya ya. Maksud kamil nakis itu makhrajan sifatnya, ngerti? Nah, gini. Kalau idgham bila gunah yang di sini, kita masukkan sifat sama makhrajnya jadi kamil sempurna. Nun itu nggak ada lagi hubungannya, ngerti nggak sih? Nunnya jadi hilang. Kita masukkan betul-betul ke rumah orang nih, jadi disembunyiin si nunnya. Udah yang tersebut itu cuma lam sama ro aja, ya enggak? Jadi sifat gunahnya pun nggak ada sama sekali kan? Kamil sempurna dia dimasukin lah. Sama halnya dengan nun sama mim. Karena mereka ini kembar dan juga sejenis, jadi dimasukkannya sama, barengan. Jadi gunahnya pun ada sempurna, sama-sama dimasukkan ke huruf-hurufnya dengan sempurna, setelahnya gunah-gunahnya pun ada, nggak dihilangkan. Gitu, ngerti? Nah, tapi kalau waw sama ya, walaupun kita masukkan ke makhrajnya dengan sempurna, tapi sifatnya gunahnya masih tinggal kan? Masih ada. Jadi sempurna nggak? Enggak. Gitu maksudnya, ngerti? Itu logikanya ya, Anda pakai bahasa logikanya. Jadi masih tinggal si sifat nun. Jadi kita nggak sempurna masukinnya, setengah. Kenapa? Kita masukin ke makhrajnya, tapi sifatnya si nun nggak dihilangin, tetap ada. Jadi dimasukkannya nggak sempurna, setengah-setengah. Kita setengah dari si sifat nun masih ada, setengah si makhrajnya yang nomor kedua, huruf kedua gitu. Jadi nggak sempurna, nakis, kurang. Gitu. Ngerti? Insyaallah Ustazah. Tadi nanya nggak bingung. Kalian kalau chat anak nggak baca loh. Ustazah, atau bisa ditarik kesimpulan bahwa idgham bila gunah itu yang kamil, maksudnya bila gunahnya kamil gitu, jadi tanpa gunahnya sempurna gitu ya Ustazah? Bisa, boleh. Kalau gimana yang kalian? Gitu. Oke. Intinya kalian paham maksudnya. Insyaallah. Jadi tarik kesimpulan bahasanya terserah kalian, karena kembali lagi Anda bilang tadi apa? Tajwid itu mudah. Yang sulit bikin sulit apa tadi? Istilah. Gitu. Kalian pahamnya gimana? Kalian itulah translate lah kayak gitu. Yang penting kalian paham ketika prakteknya, karena kan kita nggak wajib ya harus menyamaratakan pemahaman secara teori, nggak. Yang wajib itu kita menyamakan dari segi prakteknya kan, ya nggak. Nah, gunanya teori ini salah satunya untuk kita lebih mudah mempraktekkannya, enggak? Ya enggak?
Iya, dengan kita betul. tahu teorinya, kita jadi lebih tahu logikanya kenapa alasan kita harus melakukan ini gitu. Kenapa kita harus melakukan praktek kayak gini, karena sebabnya begini gitu. Nah, kalian tahu penjabarannya, makanya kalian lakukan. Ketika kalian tinggalkan pun ngerasa janggal karena kalian udah tahu dari segi teori. Kembali lagi, tadi kalau yang kamil itu huruf setelahnya ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Tapi kalau untuk yang idgham nakis, tandanya gimana? Gimana? Nggak ada tanda tasdidnya. Nggak ada tanda tasdidnya. Jadi kalau misalnya anak tanya, tanda idgham nakis diletakkannya nun, diletakkannya huruf keduanya tasdid, benar atau enggak? Salah. Salah ya, karena ada kemarin ujian ini salah jawabannya, anak salah. Karena jadi anak kasih tahu kalian jangan kayak anak ya, nilainya jelek jadinya karena anak lupa. Soalnya pikir, oh idgham mau pasti ada tasdidnya di depan, contreng aja pede ada tasdidnya. Ya ampun, salah ya. Jadi kan anak nggak mau kalian melakukan kesalahan kan. Memalukan. Jadi nggak ada tasdidnya ya kalau idgham nakis ya. Benar ya. Afwan Ustazah, Ini gimana? yang idgham nakis itu tidak ada tasdidnya, itu untuk yang Quran ini ya Ustazah? Ya makanya Ana suruh kalian dari sekarang nanti Quran Alfam Usmani. Oh iya, yang Ras Usmani. Kalau yang Quran biasa ada tasdidnya soalnya Ustazah. Nggak tahu Ana udah lama nggak pakai sih. Tapi dari kecil nggak pakai, memang lupa lah, nggak pernah pakai. Pernah disuruh pakai waktu SD gara-gara lomba ngaji gitu, kan Ana lupa bawa Quran Ana yang Madinah. Terus kan di sekolah cuma ada Quran Indonesia ya. Habis itu berantakan bacaan Ana, nggak tahu cara bacanya. Susah banget. Ini alif di atas sini, ya di bawah sini gitu. Gimana ya? Unik. Penulisannya beda jauh. Ana nggak bisa bacanya. Di situ Ana serasa buta huruf. Jadi ini kita mulai pakai Rasam Usmani ya. Itu di level 1 udah Ana bahas sampai syarat membaca Al-Quran dengan benar ya. Rukun bacaan Al-Quran yang benar ada 3. Salah satunya apa? Kita menggunakan mushaf yang Rasam Usmani. Biar seragam semua hukumnya ya. Oke. Alhamdulillah sekarang banyak ke orang wakaf Quran ya. Kalau misalnya karena nggak bisa beli gitu, ada orang alasan, ya udah kasih aja. Pahala jariah buat kalian. Oke. Langsung madza yahdusu idza atat nun sakinah wa ba'daha harf min huruf yarmaluna fi kalimah wahidah. Oh, ini udah beda pembahasan. Ini udah beda pembahasan nanti. Oke, di buku ini sama ya, sama. Ini syaratnya idgham tadi ya. Udah dibahas juga tadi. Harus ada di antara 2 kalimat. Ini juga sama. Nah, ini udah pembahasan baru. Oke, di bukunya ini udah belum? Nah, belum ya? Ini juga sama, terbagi menjadi 2. Qismain itu kalian udah tahu ya. Ini juga sama. Oke. Izin ke hamam, yuk. Ini tabdiruhu. Apa nih? Kecil banget, salah. Gedein dulu. Oh, enggak. Ini pembahasan baru. Oke, sampai sini serius ya. Kalian udah paham ya? Di buku Susuroniyah nggak ada bahas ini. Kita akan bahas ini. Oke? Sudah paham, akhwati? Kalian semua? Insya Allah Oke. Ustazah. Insya Allah. Kita masuk ke pembahasan gimana? Pasti kalian ada nggak terbesit pertanyaan gimana kalau ada terjadi nun sukun ketemu huruf idgham di dalam satu kata? Ada nggak terbesit kayak gitu? Kan tadi syaratnya harus diantar 2 kata, ya kan? Ada nggak kalian terbesit di dalam pikiran kalian
gimana kalau terjadi dalam satu kata? Kan ada tuh kata-kata yang nun sukun bertemu dengan huruf idgham. Pernah kan kalian ketemu? Nah, kalian pernah terfikir nggak gimana gitu? Apa yang harus kalian lakukan? Apa kalian Iya. sudah tahu apa yang harus kalian lakukan tindakannya? Dulu Hukum Insya Allah sudah Ustazah. udah tahu. Ustaz. apa-apa? Jadi Di dia sebagian ada yang udah. ya, Ah, Pengecualian jadi, Ustazah. jadi menjadi idhar mutlak ya Ustazah jika di Izhar mutlak. dalam satu kata. Iya, izhar mutlak. Jadi kalau terjadi dalam satu kata, ya, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham di dalam satu kata, yang terjadi dia wajib diizharkan. Dia wajib dia apa kan? Diizharkan. Dan dia dinamakan dengan izhar mutlaq. Walam yaqa' hadza fil Qur'an illa ma'a waw wal ya. Dan di dalam Quran enggak ada selain, gimana sih bahasa Indonesia enggak bagus banget. Jadi di dalam Quran itu cuma ada nun sukun bertemu waw dan ya dalam satu kata ini. Selain huruf itu enggak ada. Jadi cuma ada di huruf waw dan ya. Huruf waw dan ya, enggak ada lagi. Oke. Dalam satu kata itu cuma waw dan ya. Idzan, maka wal izharul mutlaq huwa, izhar mutlak adalah nun terletaknya nun sukun, nun sukun apa? Gimana sih sisanya? Astagfirullahaladzim. Bantu Ana. Tidak ada tiba keluh. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yarmaluna di dalam satu kata, ya gitu ya. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf yarmaluna. Tapi tadi udah ditegaskan kalau di dalam Quran cuma ada bertemu dengan waw dan ya aja. Gitu. Dan di dalam Quran itu cuma kejadian izhar mutlak itu cuma ada di dalam 4 kata aja. Di dalam Quran izhar mutlak ini cuma ada di 4 kata aja. Ad-dunya, bunyan, sinwan, tinwan. Makanya ada orang yang nggak tahu hukum izhar mutlak dibacanya gimana? Aduya gitu. Aduya katanya gitu. Buyan, salah karena dia nggak tahu hukum izhar mutlak. Ya. Jadi cuma ada 4 kata. Ad-dunya, bunyan, sinwan, tinwan. Lalu kenapa disebut dengan izhar? Karena nun sukunnya ini bertemu dengan huruf-huruf idgham di dalam satu kata, makanya disebut izhar gitu ya. Lalu kenapa disebut mutlak? Mutlak di sini karena tidak ada kaitannya dengan huruf-huruf tenggorokan gitu, ataupun huruf-huruf syafawi bibir, nggak ada kan? Karena kan tadi cuma bertemunya huruf waw dan ya. Ana nggak paham syafawi di sini apa maksudnya? Nggak tahu ya, takut salah. Takomari. Ana pahamnya yang ini aja. Karena tidak ada kaitannya dengan halqi, dengan tenggorokan. Komari di sini Ana nggak paham. Oke, kita lewat ya, Afan ya. Nah juga pengetahuannya nggak luas-luas banget. Lalu di sini alasan kenapa suara anak aku bilang anak nggak bisa lama-lama ngomong emang. Alasan kenapa dia dibaca jadi izhar akhwat. Nah, kalian tahu nggak alasannya kenapa? Coba yang tahu atau punya pemikiran kenapa dia dibaca izhar? Karena khasyatu iltibas mana? Apa? Dia buka mic, boleh? Meringankan Ustazah dalam pengucapan. Bukan ya? Meringankan. Kalau misalnya meringankan, kenapa di antar dua kata kita idghamkan? Kan sebabnya idgham itu biar ringan justru. Sebab terjadinya idgham tadi karena untuk meringankan.
karena dia sejenis, karena dia berdekatan, karena dia kembar gitu. Berarti bukan itu alasannya. Artinya Ustazah, kalimat itu satu arti apa ya? Benar. Jadi takut khosyatul iltibas. Iltibas ini kerancuan nih, kebingungan. Agar maknanya itu nggak jadi rancu. Dikhawatirkan maknanya menjadi rancu. Kan kalau orang Arab dengar, misalnya katanya dunia. Terus kalau diidghamkan jadi duya. Kita juga bingung ya. Kita kan taunya dunia nih. Kalau diidghamkan jadi duya. Jadi bingung. Apa sih maksudnya? Ya enggak. Jadi rancu. Maknanya itu dikhawatirkan menjadi rancu. Itu alasan diizharkan kalau dalam satu kata. Wadzalika al-idgham harfu min bunyatil kalimah fi harfu ba'daha aw takarrar. Jadi dikhawatirkan nanti orang mikirnya dalam satu kata itu ada dua huruf yang terulang. Kan kalau huruf bertasydid itu kan maksudnya ada dua huruf. Yang pertama huruf apa namanya tadi, huruf bersukun dan setelahnya huruf tasydid. Jadi disangkanya nanti bentuk katanya itu gitu-gitu. Jadi salah paham orang nanti. Dia merubah makna. Dunia jadi duya. Iya-nya jadi seakan-akan ada dua gitu maksud. Gitu loh. Sinwan jadi siwan. Siwan. Ka'annahu musanna. Jadi seakan-akan maknanya dua ganda. Siwan. Jadi maknanya berubah intinya. Gitu. Jadi khawatir merubah makna ya. Intinya sih itu. Paham ya akhwat sebabnya. Ini mungkin kalau kita mah nggak ngerti, bukan bahasa kita gitu kan. Jadi kalau buat orang Arab itu jadi aneh, jadi rancu memang. Kita juga yang udah tahu kosakata dunia terus dengar duya, kita juga akan nggak connect nanti. Ini apa nih duya? Gitu kan. Kita taunya dunia. Nah, gitu ya. Oke, ini beda lagi pembahasan yang lain. Sampai sini ngerti? Ini sama nih, pembahasan idhar mutlak juga sama. Ini juga sama maksudnya, sebabnya tadi agar tidak rancu maknanya nanti. Tidak membuat bingung. Jadi seakan-akan hurufnya ganda. Nggak ada nun gitu ya. Jadi disangka nanti nggak ada nun. Jadi orang-orang nanti nggak bisa falam yufarriqu qusam. Jadi orang-orang nggak bisa ngebedain mana kata yang asli, mana yang enggak. Orang nggak bingung kan kalau kalian misalnya nih, kalian dengar duya, kalian nggak akan nggak di situ ada nun sebenarnya ya kan? Bingung, membingungkan gitu. Merancu. Jadi kita bingung. Duya gitu. Kita pikirnya oh hurufnya ada dua. Gitu. Jadi orang nanti menyangka maknanya lain. Sebabnya sama. Tapi Anda nggak ngerti maksud Syafawi Komari, nanti Anda tanyakan ya. Coba tanyakan maksud dari sebab mutlak ini ya. Insya Allah. Kalau Anda ingat. Nah, sama lalu di buku selanjutnya juga. Kalau anak putus dulu gimana? Udah sejam lebih, udah sejam setengah ya. Tenggorokan Anda udah nggak kuat. Tapi sebentar. Sedikit lagi sih nanggung ya. Iya sedikit lagi. Udah kita selesaikan aja ya. Bismillah. Habis ini Anda puasa ngomong. Kan mau tidur. Oke. Oke, di sini juga pembahasannya sama ya. Nah, di sini kalian, Ana mau tanya sama kalian. Kalian tahu ada berapa izhar itu, ada berapa sih kalian tahu? Ada berapa izhar itu? 2 ya. 2. Apa aja? Idhar Halqi, halqi, idhar idhar syafawi. syafawi. Izhar halqi, izhar syafawi. Ya, Ustazah. Sama? Tadi izhar mutlak nggak dianggap? Oh, jadi idhar mutlak 3 berarti. Bener-bener kalian ya minta diteke. Ini Apaan, Ustazah? jawab chat aja. Ini tapi di sini ada 5 loh, lihat. Ini enggak? Lihat di layar. Ada berapa ini? Ada 5 loh. Lah,
Ada 5, banyak. Jadi kalau Anda tanya ada berapakah jenis-jenis izhar? Ada 5. Yang kita tahu apa tadi? Izhar halqi, izhar syafawi nanti kita bahas, belum sampai ya. Izhar mutlak gitu ya. Nah, izhar qamari. Izhar qamari belum kita pelajari nanti tapi izhar qamari itu ini. Kalian tahu kan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Iya tahu Ustazah. Nah, alif lam qamariyah inilah disebut izhar qamari. Ya. Jadi ini termasuk izhar hukumnya sendiri. Izhar apa? Qamari. Jadi maksud mutlak ini qamari ya. Tadi anak kan nggak bisa ngejelasin qamari. Itu nggak ada kaitannya dengan, oh anak ngerti sekarang, alhamdulillah. Itu Anak maksudnya ngerti. izhar Iya, qamari kali Ustazah. iya. Baru mau ngomong. Ini anak baru ngerti gara-gara baca si jenisnya. Alhamdulillah nggak jadi nanya. Anak ngerti sekarang akhwat. Ya, biasa kayak gitu ya. Memang ilmu datang dari Allah tuh kayak gitu akhwat. Kita bingung tiba-tiba ada ilham tuh gitu. Tiba-tiba ada petunjuk. Itulah kita makanya belajar harus berdoa dulu ya. Nah, ini maksudnya mutlak ini karena nggak ada kaitannya dengan izhar halqi, ya kan? Juga nggak ada kaitannya dengan izhar syafawi. Tapi izhar syafawi yang di mim sukun. Dan juga nggak ada kaitannya dengan izhar qamari, di alif lam qamari, ngerti? Makanya yang disebut izhar mutlak. Jika ada hubungannya dengan 3 jenis izhar yang disebutkan. Izhar halqi nggak ada hubungannya, izhar syafawi nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya juga dengan izhar qamari. Ngerti ya sebabnya sekarang. Ana juga kelupaan. Ya, gitu. Nah, Yang nomor 5 apa? Ustaz? nomor 5. Ini baru mau disebutin, tunggu dulu dong. Oh, Nggak sabar, penasaran ya. Penasaran ya. nyatet soalnya. Kipu-kipu. Izhar riwayah namanya. Izhar riwayah. Maksudnya itu cuma ada di dalam riwayat. Kita pakai riwayat apa, Ahmad? Hafiz ya. Hafes ya Ustazah. Kok nanya? Berarti nggak yakin dong? Yakin dong jawaban Riwayat Hafiz. Hafiz jalur Hafiz. Asy-Syatibiyah. Gitu dong, pede. Kalau Hafiz ya, berarti ragu dong. Nggak pede sama ya. Kita pakai riwayat apa? Pede harusnya. Kita yakin ya. Itu juga nggak boleh kayak gitu ya. Harus Ustazah, yakin ya. Gimana? Afwan boleh dijelaskan tentang izhar riwayah itu maksudnya Belum riwayat lagi. belum Kita ya? mau lagi jelasin Ustazah Afwan tuh. itu Pada nggak sabar. Terlalu semangat kepo. kalian. Sengaja. Tunggu dulu belum. Iya, Makanya aku Ustazah. tanya tadi riwayat di sini kita pakai riwayat apa? Riwayat Baik. Hafiz. Ini masih nyangkut. Jadi ini maksudnya dari riwayah karena kita belajar riwayat Hafiz. Jadi riwayat di sini ada riwayatnya Hafiz. Ya, Mm-mm. ya. Hafiz, Torik siapa tadi? Syatibi ya, jalur Syatibi. Nah, ini maksudnya penasaran. Lucu. Kita mengidharkan ini, tapi itu cuma ada di riwayat Hafiz aja. Kalau di riwayat lain nggak tahu ya. Ini di riwayat Hafiz, jalur Syatibi. Gini, Ana mau tanya nih, tulisan Yasin. Kalau kita sebutin gimana? Ya, sin. Gini kan? Gini kan? Ada nun kan? Iya. Nah, Yasin. Terus kalau misalnya kita pengen bacanya wasol, bersambung, nggak wakof. Ketemu huruf siapa? Wow. Kalau dari segi hukum, ini disebut apa? Kan ini udah diantar 2 kalimat ya kan? Udah Iya. diantar 2 kalimat. Terus juga nun sukun ketemu. Wow, harusnya itu bigunah ya enggak? Iya. Iya. Tapi kalau di riwayat Hafiz, kita nggak baca gunah. Kalau nggak percaya itu biasanya yang baca wasal itu Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Itu bacanya wasal. Itu pun Ana tahu bacaan kayak gitu karena dengar bacaan beliau. Dan Ana belum tahu hukum idhar riwayah sebelum. Jadi cuma tahu prakteknya aja. Itulah fungsi dengar Syekh ya. Salah satu kita tahu cara baca, tapi walaupun kita misalnya materi nggak tahu. Jadi kayak gini bacanya. Kita baca wasal nih ya. Ya, nah, hapus dulu gambarnya. Kita baca wasal. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi sinunnya nggak diidghamkan. Ngerti?
Ngerti ya maksud idhar riwayah? Lagi. Saya nun itu gimana pesannya? Nun, wow, nun ya kan? Oh iya. Ya ya, itu maksudnya ya. Gitu kan? Nah, lalu kita ketemu wow juga kan? Di dalam dua kata yang berbeda, tapi kita nggak baca idgham. Karena alasan riwayah, karena riwayat kayak gitu. Riwayat Hafs an Asim meriwayatkan seperti itu. Ya, dia kayak gini bacanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Gitu. Paham? Paham. Itu Ustaz. namanya izhar riwayah. Dari jalurnya Syatibiyah. Udah nggak kepo lagi kan? Aman. Tanya-tanya lagi. Tadi tanya lagi. Apa izhar riwayah? Syukran, Ustazah. Iya. Nah, ini di sini dikotakin ya, lebih jelas. Nah, ini lebih jelas. Ngapain anak susah-susah gambar tadi ya? Ya Allah. Nah, ini idza atat. Nah, ini. Jadi cuma berada di Fatihatul awailis suar istilahnya. Jadi pembukaan huruf-huruf yang kayak gitu ya. Kayak nun, yasin, gitu ya. Ini cuma ada di dua kayaknya. Cuma contohnya sama ya. Tuh, yasin wal qur'anil hakim. Terus nun wal qalami gitu. Itu dari riwayah. Cuma ada di dua keadaan aja. Di dua huruf ini. Ini yang tidak boleh dimasukkan gitu ya Ustazah ya. Nggak boleh. Ini hukumnya izhar juga. Pengecualian. Tadi kan pertama izhar mutlak pengecualiannya ya. Nah, itu alasan disebutin tadi kan. Nah, kedua pengecualian yang kedua itu izhar riwayah. Ini. Berarti cuma ada 2 tok ya Ustazah di Quran? Ada lagi tuh ya Ustazah deh. Ada lagi ya? Tunggu. Belum. Belum Itu selesai. beda hukum. Itu bukan izhar itu. Nah, lihat dulu. Kita bahas nggak semendetail ya. Jangan sampai ketinggalan. Oh, jadi gini. Ada sebabnya nih. Kenapa kayak gitu ya? Tapi masih ini wallahu ta'ala alam ya. Ini menurut buku ini ya. Menurut buku ini. Dia menjadi izhar karena kan dia terpisah secara hukum. Terus nun harf hija. Jadi misalnya nun itu huruf-huruf nun di sini huruf hijaiyah ya, yang nggak ada maknanya. Kalau dari segi ininya nggak ada maknanya. Yang tahu maknanya cuma yang Allah yang berfirman ya. Berfirman kan benar kan? Anak mau kebalik sama bersabda nih. Iya, kita nggak tahu lah. Kan nggak ada maknanya. Terus kita nggak mau nyatuin ke setelahnya. Jadi kayak nggak ada hubungan yang ngerti nggak sih gimana ya. Jadi kan kalau sebelum-sebelumnya hukum aslinya kan digabungkan masih satu makna gitu, masih satu kata gitu ya. Masih satu makna. Kalau ini kan huruf nun di sini tuh nggak ada maknanya gitu katanya. Nggak ada maknanya, huruf hijaiyah aja. Kalau kita sambungin ke yang ini tuh jadi maknanya terputus gitu, nggak bisa dipahami maksudnya apa gitu sih. Itu yang Anda tangkap ya, wallahu a'lam. Yang Anda tangkap dari yang tertulis di sini. Oke, tapi nggak usah dipusingkan itu, nggak usah dipikirin. Intinya kalian tahu idhar riwayah itu apa. Udah, nggak usah dipusing-pusingin. Nah, kering tenggorokan anak aku. Dulu Ustazah. Ada dikit, harus ke bawah. Terlama nunggu. Sian. Bawah aja. Ini yang tosimim ya. Karena mencari istilah yang mudah. Nah, kalau misalnya terjadi di dalam satu kata yang sama. Ya, terjadi di dalam satu kata yang sama nih kayak gini. Gimana kalian bacanya? Krik krik krik. Kalian kalau baca tilawah ini gimana? Diidhar. Diidgham. Gimana yuk?
Ana tuh ini kameranya tuh nggak kelihatan Ustazah, jadi nggak bisa ngeliat dari tadi. Ana cuma dengerin suara aja. Ya Allah. Jadi nanti nyusul di rekaman gitu lihat Nggak PDF-nya. kelihatan, kameranya nggak kelihatan. Mungkin sinyal kayaknya Ustazah. Mungkin nanti lihat aja langsung bukunya ya. Kalian buka PDF-nya kan ada gitu. Jadi kalian sambil lihat PDF lah kalau gitu. Kan Ana suka nyebutin. Ana buka di buku Ustazah Ronia. Gimana sih? Dibuka bukunya. Ya, kalau nggak bisa. Nah, tosimim. Tosimim itu kalian bacanya gimana? Gitu, Ustazah. Kalian kalau tilawah gimana kalian bacanya? Ya huruf aslinya Ustazah. Terus sinnya itu kalau mau masuk ke huruf mim diidghamkan yang terakhirnya setelah dipanjangkan sinnya. Hmm, Terus masuk ke huruf mim diidghamkan ya. diidghamkan. Iya diidghamkan. Diidghamkan. Berarti ini masuk ke pengecualian nun sukun ketemu huruf idgham di dalam satu kata ya enggak? Iya Ustazah. Nah, masuk ke pengecualian kan? Kalau tadi kan ada hukum idhar mutlak, tapi untuk ini nggak berlaku hukum itu. Ya enggak? Nggak berlaku hukum itu. Nah, Padahal lalu kenapa yang tadi yang berbeda dua kata nggak kita idghamkan kok jadi kebalik gitu ya? Kebalik. Nah, di sini disebutin karena kalau yang tadi itu untuk menjaga makna tadi, infisal hukmi. Kita putuskan dari segi hukumnya. Untuk menjaga tadi kan, karena kan nggak ada maknanya itu tadi. Nah, kalau ini kan masih satu ini ya, satu keluarga lah ibaratkan, satu huruf keneh. Jadi kita idghamkan, nggak kita idhar. Seharusnya hakikatnya dia dibaca idhar kan, karena mereka berdua di dalam satu kata. Tapi sebabnya idhar itu, kalau yang tadi disebutin idhar yang tadi di antar dua kota, untuk berhati-hati, ya kan? Nah, sedangkan di sini keadaannya itu nyatu gini kan, nempel. Nunnya itu bersambung ke lafaz setelahnya. Jadi kita idghamkan gitu. Itu sih yang Anda tangkap di bukunya. Kalau di satu kata ya Ustazah ya. Satu kata. kan nempel gini kan, satu gini nempel semua aslinya. Kita baca. Kalau di buku ini jelasinnya lebih mudah sih. Intinya ya udah kalau misalnya terjadi kayak gini, kalau riwayat Hafiz dibaca idgham, udah bisa pusing-pusing lagi. Kenapa sebabnya? Udah gitu aja ya. Gak usah lah kita awam, kita masih bilang awam ya, mau pusing-pusing mikir mendetail, butuh belajar bahasa Arab biar kita paham. Di Indonesia itu gak susah, ada yang kurang ya, biasanya kalau diterjemahin bahasa Indonesia itu ada sesuatu hal yang kurang. Kalau dalam buku ini ya gitu, nun sukun, kedatangan huruf idgham, tapi dalam satu kata, tapi itu cuma ada di ini aja, di tosimim aja. Itu sebabnya karena Hafs an Asim dengan jalur Syatibi bacanya kayak gitu, beliau meriwayatkannya kayak gitu. Maka kita ya udah kita tinggal ikuti aja, kan kita ikut riwayatnya, ya enggak? Itu aja sih. Mudahnya gitu. Karena beliau membaca seperti itu, kita ikuti gitu. Udah gampang gitu lagi ya. Jadi sebabnya karena riwayat. Idgham. Jadi idgham riwayat, tapi nggak ada sih disebutin istilah idgham riwayat, nggak ada. Cuma ada idhar riwayat aja yang tadi ya. Tosim mim. Kita idgham. Paham ya akhwati? Paham insyaallah Ustazah. Sudah, insyaallah. Coba di buku idgham doang udah mau 2 jam loh. Ya Allah, ngeri loh. Masya Allah. Ini apa ya? Ini udah sih. Udah juga. Oh, kita sekarang ke keponya kalian. Kalian kepo pembahasan idgham kamil sama nakis kan? Nih, kita bahas sekarang ya. Yang ditunggu-tunggu ya Ustazah. Yang ditunggu-tunggu dari tadi sengaja Ana akhirkan. Biar kalian berpikir luas dulu yang tadi. Idgham kamil itu tidak sama kan maknanya tuh, tidak ada yang tersisa dari nun sakinah karena telah melebur sepenuhnya. Ini bahasa bagusnya ya. Tadi Ana menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang tidak baku, tidak benar.
Nah, itu idgham kamil, ya enggak? Nah, kalau idgham nakis itu peluburan idghamnya tidak sempurna tadi ya. Karena ada gunah yang tersisa dari huruf nun. Tadi Ana menjelaskannya nggak baku. Apa kalian lebih paham dengan baku? Ya, intinya itu udah Ana jelasin tadi sebenarnya. Nah, habis itu kalau idgham kamil ada syaddah atau ada tasdid yang nampak pada huruf yang diidghamkan. Yaitu pada huruf-huruf lam, ro, nun, dan mim. Dan sebutin tadi gitu. Itu nampaknya di mana? Akhwat, di mushaf ya. Nah, kalau misalnya idgham nakis di mushaf nggak ada syaddahnya. Jadi udah nunnya kosong, si huruf setelahnya juga kosong. Nggak ada tanda. Nggak percaya kalian perhatiin aja sendiri. Kalau Ana dulu waktu ngerjain soal tuh mikirnya masa sih nggak ada tandanya dua-duanya. Jadi Ana jawab salah dengan PD-nya. Ana jawab ada tasdidnya. Salah ya. Aduh, bener deh. Pede aja dulu. Belajar dari kesalahan ya. Ini di buku ini ustazahnya menjelaskan. Oh, nanti ada pembahasan yang wakilaman rock. Ya, belum ya. Tadi ada mau tanya ini. Ustazah itu ada lagi di bawahnya tadi. Ada yang bilang gitu. Tunggu. Sabar dulu. Belum. Itu terakhir ya. Idgham kamil. Idgham kamil. Udah disebutin ya tadi maknanya ya. Nggak usah dijelasin lagi. Hurufnya hari ini, tandanya gini. Oh, ada perbedaan pendapat lagi. Aduh. Apa nih? Oh, jadi Ana pernah baca. Ada perbedaan pendapat nih. Ada yang bilang, nun sama mim itu dihukumi idghamnya katanya idgham nakis katanya. Gitu. Ada yang bilang idghamnya kamil. Nakis di sini katanya, ya ini pendapat yang nakis ya. Katanya karena hurufnya itu masuk aja ke huruf kedua, tapi gunahnya yang dipakai huruf pertama. Bikin pusing. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, itu kamil katanya. Karena semuanya melebur, dan gunah yang dipakai itu huruf yang kedua, bukan yang pertama. Gitu. Dan yang paling dipakai, yang paling sering dirojihkan, dibenarkan, ya itu pendapat yang kedua ya, kamil. Itu aja sih ya. Nah, cukup tahu aja, nggak usah dipikir. Itu pendapat yang cukup kalian tahu aja. Paham ya? Paham insyaallah. Nakis sama kayak gini. Ini juga udah. Tosimim tadi udah ya. Sebab idgham tadi sudah juga dibahas, di sini juga udah. Cara pengucapan idgham udah juga ya. Apa lagi di bawah nih? Ini contohnya ya. Udah juga. Kalau di sini itu idhar dulu jelasin ya. Nah, ini idgham kamil nakis. Kurang lebih sama. Cuman basalta. Oh, salah satu idgham nakis nih, akhwat. Kayak di kata basalta. Kenapa dibilang nakis idghamnya? Coba, Ana mau tanya. Basalta. Masih tersisa tebalnya Ustazah ya. Sifat sebelumnya masih ada. Jadi belum melebur sepenuhnya ya enggak. Makanya di mushaf akhirnya nggak ada tanda tasdidnya. Ya. Nggak ada tanda tasdid di mana? Huruf ta nggak ada. Jadi cuma basal, masih ada ikhfa basal ta. Itulah ibaratkan kalian kalau masih bingung nakis kamil itu apa. Kalian bisa pakai istilah di basal ta. Itu kan jelas banget ya. Itu nakis itu. Jadi kalau kamil tuh ya udah sempurna. Nah, ini pembahasan wakilaman rock ya. Kalian penasaran wakilaman rock? Tadi di buku mana sih? Lupa nah. Bentar. Wakilaman rock. Mana dia? Di atas ya. Nah,
Ana pernah baca di mana gitu, kenapa dia itu nggak boleh dibaca idgham gitu ya. Di mana tapi Ana lupa. Saking banyak buku yang Ana buka. Jadi gini, ini yang Ana tahu ya, yang Ana tahu. Karena ingat-ingat dulu, takut salah. Oke, insya Allah seperti itu. Jadi waqila man roh itu nggak boleh dibaca idgham. Jadi harus itu karena riwayah juga ya, karena riwayah. Ada di buku jilid 2 tadi Ustazah. Oh iya kah? Iya. Yang itu di bawahnya Ustazah. Ini dia ada ya. Nggak aja, Ana lupa. Iya, di sini juga nggak jelasin sebabnya kenapa. Nggak sebab, maksudnya jelasin kayak gini, kenapa dia dihukumi kayak saktah gitu, ngerti nggak sih? Ana tuh baca di mana tapi lupa, pernah baca. Gak apa-apa sih, agak penting banget ya. Jadi di kata waqilah man roh itu nggak boleh kita idghamkan. Itu menurut qiraat ya, itu karena sebab riwayah tadi kan. Riwayah tadi karena beliau membacanya seperti itu gitu kan. Kita berhenti sejenak tanpa ngambil nafas, kita saktah waqilaman gitu, lalu baru kita baca roko. Kenapa dikasih saktah? Untuk mencegah terjadinya idgham di situ. Jadi nggak terjadi idgham antara nun dan ro di situ, marrok nggak gitu jadinya. Terus Ana pernah baca, ini Ana pernah baca ya, sampaikan aja. Wallahu alam, ini seingatnya Ana. Nanti maknanya berubah, katanya seakan-akan jadi marrok katanya membuat orang yang dengar bingung karena maknanya nanti jadi beda. Maknanya berubah. Itu sih yang Ana ingat waktu itu. Wallahu alam, ya ini pendapatnya benar atau enggak. Yang jelas kita cukup tahu aja kenapa dibaca kayak gini, karena beliau meriwayatkan seperti ini. Beliau siapa? Hafs an Asim. Karena beliau Imam Hafs an Asim ini membacanya seperti itu dan kita mengikuti beliau ya, bacaan riwayat yang beliau riwayatkan seperti itu. Ya. Hams akhwat sampai di sini dia dikasih saktah untuk mencegah terjadinya idgham di situ. Cukup tahu gitu aja. Akhwat. Sudah selesai alhamdulillah 2 jam. Ya, pas kita pembagian soal sekalian. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Belum, belum insyaallah. Belum. Oke, kita mulai dimasukkan ke mim Ustaz. Yang mana nih? Baru baca chat. Enggak bisa. Kita bagian soal ya. Oke, berarti besok kelompok 2 duluan yang maju ya. Oh, ini belum disebut. Ini ketinggalan. Apa ini? Oh, ini udah. Oh iya, ini kehati-hatian ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengucapan idgham bi gunnah. Pertama, yang bagil ihtiraz min al-idgham kamil wa fa in aktsar mimma. Oh, ini yang udah contohin. Yang tadi idgham kamil pada waw dan ya. Oh, belum ada sebutin. Yang mana dibaca udah. Yang mana dibaca tanpa gunnah. Ya kan? Saya ya'mal miwaqin tanpa gunnah. Ini kesalahan yang banyak dilakukan orang-orang. Karena memang menurut agak susah ya kita sisakan gunnah itu, apalagi untuk orang asing ya gitu. Jadi seharusnya kita kasih gunnah. Apa hukumnya? Idgham bi gun. Lalu kedua, kehati-hatian yang perlu kesalahan yang perlu kita hindari, yaitu kita isbahkan harokat sebelum nun. Misalnya didahului sama fathah kayak gini. Ini sering banget dengar ya, dan anak kadang juga khilaf kayak gitu.
Mungkin kalian juga pernah ya. Jadi diisbahkan, dipanjangkan gini. Man nasya, man, ya enggak? Pernah enggak kalian begitu? Man, apalagi karena ini efek nada bacaannya salah misalnya. Terus mentok, akhirnya mimnya enggak sadar dipanjangin. Man nasya, jadi enggak boleh. Itu hati-hati. Maksudnya man langsung masuk. Man nasya, dan man diayun. Oke, kalian ingat satu ayunan sama dengan udah 2 harokat itu. Oke? Lalu yang ketiga, kesalahan yang perlu kalian hindari, sama kalian harus membaca dhammah tanwin dan kasrah tanwin dengan sebenar-benar, dengan apa? Sempurna. Ya, kalian kan udah belajar itmamul harokat seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Tanpa ifrot, tanpa tafrid. Ayo, siapa yang ingat ifrot apa, tafrid apa? Udah Ana bahas kemarin di level 1. Apa ifrot, apa tafrid? Apa ya? Bola-balik buku. Tahu aja katanya. Akhwat? Ifrot wala tafrid. Apa ifrot wala tafrid? Pada kemana nih tidur? Hah, akhwat? Apa enggak? Ingat enggak? Ifrot wala tafrid. Lupa Ustazah. Itulah Ana suruh kalian bimbing novel 1 nih biar nggak lupa. Ya. Apa? Jadi Berlebihan ya Ustazah. berlebihan. Setiap Ana mau ngomong saya nggak jadi. Baguslah kalian udah ingat. Tafrid. Iya. Ifrat yang berlebihan ya Ustazah. Iya. Gimana? Hah? Ifrat wa tafrid ya Ustazah. Ifrat wa tafrid. Wala bidoni ifrat wala tafrid. Menurut Ana ya, kalau dari segi bahasanya, ifrat tafrid itu sama maknanya. Oh, sama. Cuma bentuknya aja yang beda. Tapi mungkin biasanya ada kaidahnya ada ya. Biasanya dalam bahasa Arab tuh ada ininya. Kayak faidah kenapa bentuknya beda gitu, ngerti? Udahlah nggak usah dibahas ya. Gitu. Intinya melampaui batas, berlebihan. Jadi mirip sama yang nun sukun tadi. Kalau yang nun sukun kan harokat sebelumnya, huruf harokat sebelum nunnya itu yang diisbahkan. Nah, kalau yang ini bacanya berlebihan pas harokatnya itu sendiri. Jadi kayak gini. Ghafurur rahim gitu. Menurut Ana kayak gitu. Kalau alam. Pernah dengar sih, Ana sering dengar. Ana juga pernah ngalami kayaknya. Pernah kalau lagi nggak fokus. Ghafurur rahim, rur dipanjang, itu namanya ifrat atau tafrid. Itu nggak boleh. Ya, tadi Ifrat sama dengan takaluf nggak Ustazah? Berlebihan gitu. Takaluf. Ada kalau takaluf ada Lagi ya, ada makna yang berbeda sih. Takaluf, ta'assuf beda lagi. Itu nanti pembahasannya beda lagi tuh. iya. Ada pembahasan ifrat, tafrid, ta'assuf itu apa? Sudah Khut, sampai di sini ada yang bertanyakan? Apa bedanya dengan tamtid apa Ustazah? Kalau itu kan tadi tamtid itu memanjangkan, tamtid itu memanjangkan harokat yang bukan seharusnya gitu ya. Iya itu tamtid. Yang kayak gini. Tamtid itu kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tamtid. Kayak yang di MTQ itu bukan sih Ustazah, tamtid itu? Kayak bagus gitu ya padahal iya, jadi panjangnya bacaan itu ngikutin gimana nada gitu ya Ustazah. Iya, makanya sampai ada ulama mengatakan
makomat itu nggak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita bilang nggak boleh juga nggak bisa, karena Syekh Husori juga pakai kan. Kalau misalnya kiraat-kiraat gitu. Jadi mungkin yang bikin nggak boleh itu karena orang banyak pakai makomat itu sehingga melupakan hukum tajwid makhraj gitu ya. Itu yang anak tangkap ya. Makanya akhirnya sampai ada ulama yang mengharamkan pakai makomat. Tapi kalau misalnya dibilang nggak boleh, tapi ulama-ulama qura dulu ada pakai itu, tapi sesuai dengan kaidahnya gitu ya, dengan kaidah makhraj tajwid yang benar gitu, beda gitu dengan makomat yang kita tahu sekarang. Ya nggak sih? Pernah dengar kan Syekh Husori kalau ngaji yang sampai kayak makomat, ada kan pakai makomat yang nadanya tinggi sekali, pernah kalau misalnya ada acara apa gitu. Karena pernah dengar Syekh Husori misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi sesuai dengan ininya, dengan haknya gitu. Allahu a'lam ya. Tapi yang Anda tangkap kenapa makomat ini bisa jadi dilarang sama sebagian ulama, karena orang banyak menyalahgunakan makomat ini. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Nah, ilmu anak nggak sebanyak itu segi penelitian aja. Buat kalian gimana? Tanya lagi sama guru yang lebih ini. Itu ya. Itu tamtid. Beda. Udah sampai di sini, ada lagi? 2 jam udah pas. Oke, kita pembagian PR yang di buku Syarah Tuhfatul Atfal didapatkan oleh, ada 2 ternyata. Kita lihat dulu soalnya ada berapa. Ada 2 bagian. Tet. Di buku Tuhfatul Atfal ada 2. Di buku Zahrania ada sih, tapi cuma apa ya? Nggak ada di buku Zahrania, belum ada. Nggak ada. Pas berarti. Di buku Hudal Majid fi Ilmi Tajwid. Oh, ada tanbiham. Ini hukum apa? Beda, nggak ada juga. Di buku Taisir Rahman ada. Dapat 3 ya. 3 sama buku soal ABC. Kalau pokoknya Ana minta kalian jawab sebisanya ya. Tapi sebisanya ini bukan berarti nggak usaha. Usaha dulu. Kalau udah mentok, udah biarin. Kalian Ana sendiri juga nggak tahu jawabannya kan. Jadi kita bahas bersama ya, fungsinya bahas bersama. Ana juga sama-sama belajar. Jadi di sini nggak ada yang menggurui atau gimana. Kita sama-sama projaah, kita sama-sama belajar gitu ya. Oke. Nah, di ABC ada 3 bagian yang pembahasan idgham. 3. Iya, ada 3. Oke. Kita bagi ya. Ada 3. Berarti total soal berapa? Ada 6 bagian. Iya enggak? Iya enggak, Hot? Iya sih, tadi Anda bilang ada berapa? 1, 2. Di buku Taisir 1, 3. 3 soal. Berarti satu kelompok dapat 2 ya. 2 bagian ya. Iya. Sudah ada yang keluar. Oke. Kita bagi. Yang di buku Syarah Tuhfatul Atfal halaman 34 sampai 35 itu kelompok 1 ya. 34 sampai 35 kelompok 1. Ana stop aja recordnya ya. Atau di record? Apa? Kali aja kalian lupa kan soal ini. Lalu untuk Ulang Ustazah. kelompok 1 buku Syarah Tuhfatul Atfal lil Mutaqaddimin itu halaman 34 sampai 35. Jawab sebisanya ya. 34, 35. Lalu buku Taisir Rahman kelompok 3 ya. Loncat dulu kelompok 2 ya. Karena kan kemarin kelompok 2 nggak dapat esai. Salah, kelompok 3 nggak dapat banyak esai. Kelompok 3 halaman buku Taisir Rahman ya, halaman 179 sama buku yang soal-soal ya, yang soal-soal. Nanti tanya aja sama Nafi ya. Kelompok 3 Nafi kan? Yang punya PDF-nya Nafi. Nanti dikirim kalian juga boleh, serah.
minta ke Nafi. Yang halaman An-Namuzat As-Saniyah bilang aja. Ini kalian screenshot contohnya. Kelompok 3 ya. Ini yang ini kan nih. Oh, bukan ini. Ini udah dibahas kemarin. An-Namuzat As-Salisah, salah. Berarti cuma ini dong, cuma 2 dong. Berarti nggak usah ya. Kelompok 3 esai itu aja ya, yang Taisir Rahman ya. Berarti ABC ini semua dikerjain sama kelompok 2. An-Namuzat As-Salis sama An-Namuzat Ar-Rabi. Kelompok 2 sama siapa? Nisa ya, penerjemahnya. Iya, Itu screenshot berarti aja. yang apa, Ustazah? Buku ini Nisa yang punya. Ini aja screenshot aja. Bilang aja yang ini, yang ABC. Berarti nanti kita cuma pilihan ganda gitu, Ustazah, jawabnya. Pilihan ganda. Cuma, mikirnya tuh. Masalah. Cik kemarin ABC tapi mumet. Apalagi Iya, yang nerjemahnya mumet. Yang nerjemahnya. Nanti yang ABC aja ya. Apa ABC tapi otak nguras ya. Kayak lagi UN. Jadi Asalis sama Robi ya. Bilang aja ke Ustazah Nisa. 3 dan 4 ya, Ustazah. Ya, 3 dan 4. Bagian bab awal. Bilang aja sama. Ya. Di PDF ini halaman di PDF-nya halaman 57. 57 PDF 57 58. Oke, sudah cukup. Kita selesai pembahasan kita. Kita stop aja ya. Salah, malah mau stop recording malah stop nih.